Puasa. Kita semua tahu ya, artinya menahan lapar dan dahaga. Tapi, pernah ndak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, sebenarnya ada apa di balik semua ini? Nah, kali ini kita akan coba selami puasa bukan lagi sebagai kewajiban semata, tapi sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan untuk lebih mengenal Sang Pencipta. Ternyata ya, puasa itu bukan cuma milik satu agama atau budaya loh. Dari para biksu di puncak gunung sampai para filsuf zaman dulu, praktek menahan diri ini tuh kayak udah jadi bahasa universal manusia dalam pencarian makna hidup, sesuatu yang sebenarnya menyatukan kita semua. Tapi pertanyaannya, untuk apa kita melakukan ini? Apakah cuma biar kita bisa merasakan lapar dan jadi lebih empati? Tentu, itu salah satu bagiannya. Tapi gimana kalau ternyata ada tujuan yang jauh lebih besar? Sebuah rahasia spiritual yang justru tersembunyi di balik rasa lapar itu. Nah, disinilah jawabannya mulai kelihatan. Dalam perspektif spiritual yang disebut ma'rifatullah atau gampangnya pengenalan mendalam akan Tuhan, puasa itu dilihat bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sebuah kunci. Iya, kunci untuk membuka pintu kesadaran yang paling tinggi. Penasaran kan? Yuk, kita buka pintunya bareng-bareng. Oke, pertama-tama mari kita geser dulu fokus kita. Kita akan lihat gimana puasa yang kita kira cuma urusan perut doang, ternyata adalah latihan untuk hati dan pikiran kita. Coba deh lihat bedanya di sini. Di satu sisi, ada makna umum, ya perut yang kosong, tapi di sisi lain, dalam makna makrifat, tujuannya adalah jiwa yang bersih dan hati yang bersinar. Ini benar-benar sebuah transformasi. Dari sekedar menahan lapar fisik menjadi sebuah proses untuk mengisi jiwa kita. Jadi, apa sih ma'rifatullah ini sebenarnya? Gini deh, coba bayangkan sebuah kondisi di mana Anda merasa terhubung terus sama Tuhan. Bukan cuma pas lagi sholat atau berdoa, tapi di setiap momen. Pas lagi kerja, pas lagi jalan, bahkan dalam setiap tarikan napas. Nah, itulah tujuannya. Dan puasa adalah salah satu jalannya. Dan landasannya ini kuat banget, langsung dari Al-Quran. Tujuan akhirnya bukan sekedar lapar, tapi agar kamu bertakwa. Kata takwa ini sering banget diartikan sebagai takut, padahal maknanya jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah kesadaran konstan akan kehadiran Tuhan yang bikin setiap langkah dan keputusan kita jadi lebih bermakna. Baik, sekarang kita udah tahu tujuannya. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, di bagian kedua ini, kita akan melihat puasa sebagai semacam gym spiritual, tempat kita melatih jiwa dan belajar mengendalikan diri. Di sini kita ketemu dua istilah penting. Yang pertama, tazkiyah an-nafs. Anggap aja ini kayak detox untuk jiwa, membersihkan racun-racun batin seperti iri dan sombong. Yang kedua, mujahadah, yaitu perjuangan melawan ego dan hawa nafsu kita. Dan puasa, nah inilah arena pertarungannya. Nah, yang menarik dari sini adalah gimana konsep mujahadah yang abstrak itu dipecah jadi langkah-langkah yang praktis banget. Jadi ini bukan pertarungan buta. Lihat deh alurnya, jelas sekali. Dari mulai mengenali keinginan duniawi, kita belajar mengendalikan kebisingan di kepala kita, sampai akhirnya semua yang kita lakukan jadi murni, fokusnya cuma satu, Tuhan. Rasulullah SAW bahkan memberikan sebuah analogi yang luar biasa kuat. Beliau menyebut puasa sebagai junnah, yang artinya perisai. Dan ini bukan sekadar kiasan puitis loh, ini adalah deskripsi tentang fungsi puasa yang sebenarnya. Lalu, perisai dari apa? Slide ini ngejelasin dengan sempurna. Bukan melindungi kita dari serangan fisik, tapi dari serangan yang tak terlihat. Dari ucapan yang menyakitkan, dari godaan ego, dan dari virus-virus dosa yang bisa membuat hati kita jadi keras dan gelap. Oke, jiwa kita mulai bersih, ego mulai terkendali, lalu apa selanjutnya? Di bagian ketiga ini, kita akan lihat bagaimana kondisi batin yang lebih jernih ini justru membuka jalan tol langsung menuju Sang Pencipta. Logikanya sederhana tapi mendalam banget, dengan sengaja memutus keterikatan kita pada hal-hal material, bahkan yang paling dasar seperti makanan dan minuman, kita secara otomatis menajamkan fokus kita ke dimensi batiniah. Ibaratnya kayak kita matiin radio yang berisik biar bisa dengerin bisikan lembut dari dalam hati. Dan ada sebuah hadis yang sangat indah yang menegaskan hal ini. Allah berfirman, puasa itu untukku. Seolah-olah Tuhan mau bilang, ibadah lain mungkin bisa dilihat orang. Tapi laparmu, hausmu, itu adalah rahasia antara engkau dan aku. Inilah puncak dari hubungan yang personal dengan Sang Pencipta. Dan bagi mereka yang berhasil menjalani puasa dengan tulus, ada hadiah istimewa yang dijanjikan.
Bukan cuma satu, tapi ada dua kegembiraan. Satu yang bisa kita rasakan di dunia ini, dan satu lagi yang menanti di akhirat. Kegembiraan yang pertama, kita semua pasti tahu banget. Momen magis saat azan maghrib berkumandang. Seteguk air pertama itu rasanya, wah, nikmatnya luar biasa. Ini adalah perayaan kecil, sebuah hadiah langsung atas perjuangan kita seharian. Tapi ada kegembiraan lain yang jauh lebih besar, yaitu kegembiraan saat nanti kita bertemu dengan Tuhan. Puasa yang kita lakukan hari ini ternyata adalah latihan dan persiapan kita untuk momen pertemuan agung itu. Inilah hadiah utamanya. Sekarang, kita akan naik ke level berikutnya dalam perjalanan ini. Kita akan bicara tentang konsep yang mungkin kedengarannya agak abstrak, tapi ini adalah inti dari ma'rifatullah, meleburkan ego dan membuka mata hati. Ini disebut fana. Bukan berarti kita jadi lenyap ya, tapi ego kita yang lenyap. Bayangkan sebuah kondisi di mana keinginan pribadi kita sudah selaras sepenuhnya dengan kehendak Tuhan. Di mana nggak ada lagi aku mau, yang ada hanya apa yang terbaik menurutmu. Puasa adalah simulasi kecil dari penyerahan total ini. Dan ketika ego mulai menipis, sesuatu yang ajaib terjadi. Basirah atau mata hati mulai terbuka. Ini adalah kemampuan untuk melihat dengan hati, memahami hikmah di balik kejadian yang nggak bisa ditangkap oleh mata biasa. Intuisi spiritual kita menjadi sangat tajam. Nah, pada puncaknya, puasa itu udah nggak terasa lagi seperti sebuah beban. Latihan yang awalnya terasa berat, ini berubah menjadi sebuah ekspresi. Ekspresi dari dua perasaan terdalam, syukur dan cinta. Jadi, puasa menjadi ungkapan syukur. Saat kita lapar, kita baru benar-benar sadar betapa nikmatnya segelas air. Dan lebih dari itu, puasa adalah ekspresi mahabbah atau cinta ilahi. Seperti seorang kekasih yang rela berkorban untuk menunjukkan cintanya, seorang hamba berpuasa untuk menunjukkan pengabdiannya kepada Sang Pencipta. Jadi, setelah semua tahapan ini, mari kita lihat kembali peta perjalanan spiritual puasa ini secara keseluruhan. Nah, inilah dia perjalanannya. Kita mulai dari membersihkan jiwa dan mengendalikan diri. Ini membawa kita lebih dekat dengan Allah. Dari sana, kita belajar melepaskan ego kita yang pada akhirnya membuka mata hati kita untuk melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Jika puasa adalah sebuah perjalanan dengan banyak pemberhentian, bukan sekedar garis finish saat maghrib, maka dalam perjalanan puasa Anda tahun ini, pemberhentian mana yang ingin Anda tuju? Terima kasih telah menyimak.